Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin apabila selama kami membuat konten ada tutur kata yang kurang berkenan di hati panjenengan sedaya. Saya Gusman Bojonegoro dan sang kameramen Mas Yusuf Wijayanto mohon maaf yang sebesar-besarnya. Berarti saya kira kosong-kosong. Iya leh rokokan. Karena sudah kosong-kosong, jadi saat ini saya ada di lahan Mas Yusuf. Ini di hari raya H+3. Ini tanaman Mas Ucup berapa HST? 27 HST. Sudah dipupuk 2 kali. J, monggo. Sudah dipupuk 2 kali. Yang pertama menggunakan Pak Tani dan Belarusia 20 kilo dan sekarang 30 kilo. Yang kedua, Pak Taninya berapa? Pak Taninya 10, Belarusia 10 untuk pemupukan pertama. Pemupukan kedua Pak Tani 15, Belarusia 15. Belarusia 15. Pemupukan pertama di HST berapa? HST 8 hari. 8 hari. Pemupukan kedua 20 hari. Saat ini sudah 27 HST. Habis pupuk 50 kilo dari benih 70 kilo. Ini tanaman Mas Ucup menurut saya kurang subur, kurang gemuk. Nanti tak suruh mupuk lagi pokoknya. Harus wajib dipupuk lagi. Dari pihak Mas Ucup dan ayahanda Mas Ucup itu agak takut mupuk karena ada indikasi moler. Yang dulunya lahan itu moler, saat ini juga terindikasi moler. Jadi nok tipake. Apa bahasa Indonesia nih? Kok di bekasnya, bekas yang dulu itu moler, ada molernya, saat ini pun moler lagi, seperti itu. Nah, solusinya seperti apa nanti akan saya jelaskan. Saat ini saya pengen tahu dulu obat apa saja yang dipakai Mas Ucup. Ini sekalian Mas Ucup ngemik obat, kita tanya-tanya obatnya pakai dosis berapa saja. Langsung tetek rokoke. Nah. Dakonil, klorotaronil 2 sendok makan. Klorotaronil 2 sendok makan. Munjung. Rong dino ora ngompres. 2 hari tidak nyepre. Karena sibuk Hari raya. Lebaran. Remazol P 1 tutup. Remazol P 10 mili. Magnesium sulfat ben awet hijau. MgSO 4 biar awet hijau. 3 sendok makan. Dikasih 30 gram atau 3 sendok makan. Terus MKP Monokalium fosfat penggede popor. biar popornya besar karena popornya masih kecil. 3 sendok makan. 3 sendok makan. Yang terakhir Citropin Plus atau SPP. Citropin Plus atau SPP dikasih berapa Mas Ucup? 20 mili. 20 mili. Sudah. Oke guys, ini Mas Ucup memakai Citropin Plus itu karena sempat terserang ulat dan grandong, dan alhamdulillah grandong dan ulatnya sudah sembuh. Maksudnya sudah lumayan tidak ada ulat dan grandongnya. Kalaupun ada itu wajar.
Itu waktu di 15 HST itu ada serangan ulat dan grandong. Karena SPP-nya telat. SPP-nya datangnya telat. Oke, sedikit saya jelaskan. Pertama dari yang bekas moler, saat ini kenapa moler lagi? Sering saya katakan untuk para petani pemula, karena Mas Ucup ini termasuk pemula menurut saya. Mestinya itu harus rolling tanaman. Tanamannya itu diganti akarnya. Jadi habis ini nanti Mas Ucup saya sarankan untuk ganti tanaman, bisa kacang hijau, bisa kedelai, bisa kacang tanah, dan lain-lain. Pokoknya saya menyarankan kacang-kacangan. Tujuannya kacang lanjaran, kacang panjang, pokok kacang-kacangan Mas Ucup. Jadi tujuannya untuk memutus mata rantai penyakit. Jadi penyakit yang biasanya ada di bawang merah itu akan terputus jika tanaman kita itu beda. Tujuannya itu. Kalau tidak mau ganti tanaman, proses olah lahannya harus benar-benar maksimal. Menurut saya, kalaupun semaksimal apapun biasanya masih ada molernya lagi. Dan untuk obat-obatannya untuk Mas Ucup, dari Mas Joli Malik Cup. Oh, tutupan. Untuk obat-obatannya Mas Ucup, saya rasa sudah memenuhi syarat. Jadi dia lebih condong ke nutrisi karena memang jarang hujan di sini Mas Ucup ya. Hujan siang kepiur. Hujan siang kepiur. Hujan siang kepiur. Gerimis. Dan untuk pupuknya nanti akan kita pupuk lagi Mas Ucup ya. Ini tanaman Mas Ucup kurang subur jauh kalau dibanding tanaman Gusman yang kemarin. Tanaman Gusman itu benih 130, itu habis pupuk 150 lebih ya. 155 kilonan. Ini tanaman jelas kurang nutrisi kalau menurut saya, dan saya himbau kepada para petani pemula untuk mengatasi perubahan cuaca ini hati-hati. Maksud saya hati-hati itu sesuaikan pemberian baik nutrisi maupun pestisida itu sesuaikan dengan cuaca. Jadi kalau tiba-tiba ada hujan, persiapkan fungisidanya. Jika tidak ada hujan, persiapkan insektisidanya. Dan yang jelas untuk membuat tanaman itu supaya tidak stres, jika habis hujan tiba-tiba terus tidak ada hujan 3 hari, jangan biarkan bedengan itu kering. Karena apa? Karena jika dibiarkan sampai kering, itu tanaman akan stres dan muncul pucuk kuning. Kenapa tanaman sampai bisa muncul pucuk kuning? Karena tanaman itu butuh adaptasi. Yang terbiasa kena hujan tiba-tiba kena panas. Begitupun sebaliknya. Dan untuk mengobati baik grandong maupun ulat, ini saya tekankan sekali lagi, benar-benar saya tekankan. Jika ngobati grandong atau ulat, yang pertama jangan selalu memakai produk yang sama, bahan aktif yang sama, karena itu akan membuat hama atau penyakit itu resisten. Itu yang pertama. Yang kedua, mulailah dari dosis terendah biar hama itu tidak kebal. Kenapa di lahan kita itu ada penyakit maupun hama yang selalu ada di lahan kita? Itu karena sudah kebal.
Monggo, gak apa Pak De. Dan saya sarankan jangan memakai bahan aktif yang sama. Kalau saat ini sampean menggunakan emamectin contoh kecil, nanti ditanam berikutnya usahakan pakai bahan aktif yang lain. Kenapa? Jika sampean menggunakan bahan aktif yang sama seperti sebelumnya, itu bisa membuat hama atau penyakit itu resisten. Dan jika sudah resisten, maka kita akan kewalahan untuk mengobatinya. Ada serangan di usia muda udah dikasih emamectin, terus di usia tua dikasih emamectin sudah tidak mati. Sudah tidak mempan. Nah, karena sudah resisten. Jadi ganti bahan aktif, ganti produk juga. Jadi biar hama itu tidak kebal. Tapi untuk semua itu ada SPP solusinya. Karena SPP ini tidak membuat hama itu kebal atau tidak membuat hama itu resisten. Itu keunggulan dari Citropin Plus. Citropin Plus tidak akan membuat pucuk kuning. Ingat, jadi kalau habis memakai Citropin Plus itu katanya pucuk kuning, harus dicari dulu permasalahannya dari mana. Tapi yang jelas SPP ini tidak membuat pucuk kuning. Saya pengguna SPP dari 3 tahun yang lalu. Jadi selama 2 tahun itu langsung uji lab di lapangan. Saya penggunanya, saya yang uji selama 2 tahun. Habis itu baru saya promosikan ini SPP. Jadi SPP adalah solusi untuk hama yang resisten yang ada di lahan kita. Ya Mas Ucup ya. Oke guys, nanti kita akan lanjut perjalanan ke Tuban. Insya Allah sambil lebaran kita akan ke Tuban. Karena H+4 insya Allah kita akan gas ke Madura. Doakan semoga proyek Gusman kali ini berhasil. Ya Mas Ucup ya. Oke, itu sedikit yang bisa saya informasikan. Pada dasarnya di sini kita belajar bareng. Jika ada tutur kata saya yang salah, saya mohon maaf. Jika ada penjelasan saya ada yang kurang atau yang salah, mohon diluruskan. Jadi kita itu biar bisa saling ngasih informasi. Ya Mas Ucup ya. Oke, nanti Mas Ucup mau melanjutkan nyeprenya. Hari ini kita akan ada di Bumi Ronggolawe insya Allah. Akhirul kalam, wabillahi taufik walhidayah waridho walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di konten selanjutnya.